Selamat datang di Poros Salam. Bersama saya Patrick. Gua Fuad. Rekan saya Fuad. Handphone baru. Enggak, yang lama, casing aja baru. Oh. Enggak, gini. Di awal gue mau mengucapkan selamat untuk Aldi. Istrinya kan sedang hamil. Anak London nih ya. Anak London. Barusan gue dikabarin. Gue sampai sedih sih, benar gue bilang. Kenapa? Anaknya kembar, insya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Jadi, kongres ya Al, sehat-sehat. Congrats. Semoga Nadia sehat-sehat. Bayinya juga sehat-sehat sampai nanti lahiran. Dijaga ya Al. Ya, kalau cowok kembar berarti satu Patrick, satu Fuad. Oke? Tai, lu nggak usah ngerusak momen orang deh. Kan gue ada otaknya, masa anak kan orang kasih nama. Kan gue nyarani. Kalau lu orangnya bener sih mungkin nggak apa-apa, lu aja belangsak lu suruh anak orang kasih nama anak lu goblok. Aldi juga tahu gue pada dasarnya baik. Nggak boleh lo minta-minta nama kayak gitu. You are nobody. Boleh. Nggak boleh lah. Lu mau tahu nobody. Lu mau tahu nobody. Sekali lagi selamat ya Al ya. Semoga Nadia sehat-sehat gitu loh. I am very happy gitu. We're all happy for you. Baru 15 menit yang lalu dia WhatsApp gitu, dia bilang, "Bang, ponakan abang nih kembar," kata. Ya Allah, lebih seneng banget gua. Lu mau tahu yang nobody? Apa sih? Udah belum? Udah. Nah, kalau lo bicara soal nobody, ada yang nobody itu yang akun Twitternya alfa nggak jelas itu. Kalau dia diperpanjang kontraknya, gua nggak akan nonton MU lagi katanya. Oh iya, itu bahasa Inggris. Ya. Pakai bahasa Inggris. Gue dalam hati gue, lu siapa sih? Iya. Goblok emang orang-orang. Setelah kualitas bolot tuh makin lama makin gak jelas. Makin kelihatan. Iya. Lu karena gini nih, Wat. Kalau menurut gue ya, selama mulainya ada all in all out ini, ada beberapa akun yang naik kan sama akunnya. Sama lah kayak yang di lokal kita yang sosok jago, yang sosok joker itu kan. Naik namanya nih, lagi naik namanya, nggak bisa membawa diri, tau nggak? Ngerasa udah superstar, ngerasa bahwa opini ini itu udah paling bener gitu. Dan akhirnya kayak kemarin itu, kalau dia diperpanjang, dia keluar, lah lu siapa cuy? Gue baca sih lo gitu. Sebenarnya lu mau nggak dukung United juga nggak ada urusan sama United gitu loh. Sama kayak misalnya kita nggak dukung United juga, United ya sebodoh gitu sama kita. Cuma kita tidak sebego itu untuk mengatakan bahwa kalau misalnya oleh diganti, gua nggak dukung United, ya kita nggak segoblok itu juga gitu ya. Gitu. Karena ngelihat hasil kemarin sih, walaupun ada berita Oli akan diperpanjang kontraknya 3 tahun lagi, manajemen offer dia 3 tahun kan gitu. Yep. Nah, dan itu yang bikin mereka kepanasan sekarang. Ya kepanasan gitu ya. Tapi dan sebenarnya kan pelatih itu diganti kalau misalnya memang tim itu sangat-sangat bapuk gitu ya. Kemudian kalau profesionalnya, nih side staff aja ya. Ketika di awal musim semua manajer baru itu pasti akan dipertanyakan, lu targetnya apa? Ya, visi lu gimana buat tim ini gitu loh. Bot mintanya segini, bisa nggak lu capai? Ya, bisa nggak lu achieve gitu loh. Bisa nggak lu achieve? Kalau lu nggak bisa, lu kasih alasan kenapa? Kan gitu. Ya, masih akan didiskusikan. Jadi didiskusikan dan terakhir kalau udah di seal, oke, gue udah disepakatin board dengan manajer, oke, target kita sekian, harus bisa dapat ini, deal, kan gitu. Jadi kalau di akhir musim atau di pertengahan musim udah perkiraan nggak akan mungkin mencapai deal itu yang makanya terjadi pemecatan. Makanya kenapa beberapa ada manajer klubnya mid table ke bawah tapi tetap dipertahankan karena emang targetnya ya begitu. Contohnya kayak Sheffield United aja. Sheffield United itu kan berapa 2 musim terakhir gitu ya, pelatihnya terakhir ini kan dia mundur karena dia udah nggak apalah, cuma bukan dipecat ya seingat gua gitu loh. Jadi yang bisa memecat pelatih itu faktornya antara lain itu target yang tidak achieve, kemudian suasana tim yang tidak kondusif gitu kan, atau mungkin dia ada kasus lain kayak dulu Spanyol. Ya itu juga bisa, betul. Ada selalu ada kayak Spanyol, Lopetegui ternyata udah menandatangani kontrak dengan Madrid segala macam, mengganggu keharmonisan tim, pecat gitu ya, diganti sama Hero waktu itu gitu. Gak ada tuh pelatih dipecat karena gue oleh out deh, gue si ini deh itu. Setahu gue nggak ada ya gitu loh. Dan bagi gue agak lucu ya. Ya sorry banget.
Gue juga kecewa. Siapa sih yang nggak kecewa final kemarin kita? Gue sedih banget. Semua sedih, kecewa. Sedih, semua kecewa. Sedih banget. Tapi gue sedih. Sorry, tadi gue pakai kacamata ini mau nyanyi gue. Tadi gue mau nyanyi, udah gue siapin lagu padahal lagunya siapa yang buta? Stevie Wonder. Iya, Stevie Wonder. Cuman gue katakan overjoy. Bukan, gue mau nyanyi tadi No Premier League. Anyway. Apaan sih ini orang tua? Nggak jelas banget. Udah. Ramona Purba lo. Anyway, dasarnya kan gini. Kalau kemarin itu, kita di sini selalu mendukung prosesnya Ole. Tapi bukan berarti kita nggak mengkritik. Banyak kekecewaan gue terhadap Ole kemarin. Tapi tetap aja, at the end of the day, lu nggak bisa bilang Ole out, Ole ini nggak ada ya begitu, lu jelek-jelekin manajer. Bagi gue tuh, Ole Gunnar Solskjaer itu adalah manajer yang sangat-sangat tidak diapresiasi. Lu gila ya, kita dengan squad yang apa adanya ini, kita bisa achieve second in the Premier League, walaupun Ole sendiri mengatakan second is nothing. Dan kita ya di final. Ya gue suka mental begitu. Iya bagus mentalnya Ole itu bagus. Dia bukan melebih-lebihkan posisi 2 itu. Bagi apa? Teman, bagi gue tuh you have to appreciate. Ada yang bilang kemarin di tweet ya, dengan squad 2016-2017 yang kita menang Eropa. Mourinho. Iya, yang banyak yang cedera, Shaw, Bailey, Zlatan, Rojo. Yes. United masih bisa juara gitu katanya. Masih bisa juara. Yang katanya kualitasnya tim yang sekarang yang dipegang oleh ini di atas tim kualitas yang kemarin di 2016-2017. Gue sampai mikir, lu sehat ngomongnya. Squad kita ini yang benar-benar bisa diandalkan itu cuma satu orang. Maksudnya satu big name ya. Seorang Bruno Fernandes lah sekarang ini yang mengangkat nama United. Dengan Cavani akhir-akhir ini naik, Greenwood itu masih baru apa semua. 2016-2017 kita masih punya Wayne Rooney, kita masih punya Michael Carrick, kita masih punya siapa yang baru pensiun, Valencia, belum lagi ditambah lagi yang pemain-pemain yang sekarang masih ada juga ya, kayak Paul Pogba, Juan Mata, Marcus Rashford. The quality di 2016-2017. You forget to mention ada Zlatan saat itu. Ada Zlatan Ibrahimovic, exactly. Ya walaupun Zlatan nggak main di final ya. Yes. Gitu. Dan ditambah lagi ada Bastian Schweinsteiger. Walaupun nggak main ya, Mkhitaryan masih main. The quality of that squad jauh di atas kualitas squad yang saat ini. Bukan gue bilang squad kita ini jelek, tapi in depth-nya 2016-2017, lu kayak kemarin deh. Begitu kita bingung nggak striker kita nggak jalan, lu mau ganti Marcus Rashford, gue juga lu ngelihat di bench lu siapa? Gue mau ganti sama siapa kan gitu. Gue aja mikir, Ole kenapa nggak ganti ya? Tapi habis itu gue mikir, terus mau gantinya sama siapa? Daniel James. Bukan gue bilang Daniel James jelek, tapi emang at that posisi keadaan pertandingan kemarin tuh, lu ganti Daniel James, lu ganti tempo. Dan kita itu akan lebih berantakan lagi itu kemarin. Makanya gue bilang, aduh, we need a better squad. Tapi overall, I'm happy with what we got. Mau nggak mau, nggak sedih, nggak bisa menjuarainya. Tapi ya, part of the process, kayak kata Marcus Rashford. Kalau gue sih kemarin gue sebel gitu ya sebenarnya sama Ole kemarin adalah pada saat dia tidak mengganti, dia lebih memilih mengganti Greenwood daripada Rashford. Itu gua aduh. Ya. Karena kemarin itu menurut gua yang bikin Villarreal, terutama back carry atau siapa Pedraza sampai gue lupa itu nggak leluasa naik gitu loh. Mereka setuju itu nggak berani karena ada Rashford di situ. Plus belum lagi Wan-Bissaka yang mainnya tinggi gitu ya. Itu yang gue heran, kenapa sih lu mengganti Greenwood daripada Rashford gitu loh. Apakah memang segitu besarnya harapan atau mungkin rasa sungkan lu karena dia local boy terus for the sake untuk apa yang dia udah pernah bikin buat klub gitu ya. Menurut gue itu akan jadi satu hal yang kayak Sir Alex akhirnya mengakui setelah bertahun-tahun bahwa penyesalan terbesarnya dia adalah pada saat final Champions 2011 gue tidak memainkan Park Ji-sung.
Itu dia ungkapin langsung. Kesalahan dia kedua adalah saat lu dibantai 6-1. Karena pada saat lu ketinggalan 3-1, lu masih maksa untuk main nyerang. Lu masih maksa untuk bisa nyamain kedudukan gitu loh. Lu kurang sabar. Yang diakui sama Ferdinand sendiri gitu loh, bahwa harusnya gue bermain lebih sabar sehingga gue nggak dihantam 6-1. Gue nggak akan seperti ini, kasarnya begitu. Tapi yang terbaru lah yang diakuin di wawancara dengan Gary Neville gitu ya, bahwa ya itu penyesalan terbesarnya dia. Even di bukunya juga dia bikin gitu loh. Tidak memainkan Park Ji-sung itu adalah penyesalan terbesarnya dia. Dan begitupun Ole gitu. Maybe one day when you look back gitu ya, lu akan anjir, kenapa yang gue ganti Greenwood ya? Kenapa nggak gue ganti Rashford gitu? Yang over nothing saat itu. Cuma ada satu di babak pertama yang dia bisa dribbling masuk ke dalam. Habis itu udah, setiap dia mau dribbling, Joan Voigt dia nggak bisa lewatin. Udah mati sama sekali. No matter how hard he tried. Gue yakin, nggak usah lama-lama one day. Gue yakin, waktu babak perpanjangan babak pertama perpanjangan waktu, itu Ole udah nyesel tuh. Dia udah, pertanyaan babak kedua. Yang ketika dia mengubah formasi nih, yang akhirnya United bertahan. Makanya Villarreal tiba-tiba menguasai bola. Bertahan itu karena bertahan itu juga ngambil counter attack kan. Iya, itu sama udah terlalu capek juga gitu loh. Ya. Lu 90 menit lu ngegas gitu ya, tapi lu nggak bisa menemukan jalan untuk bikin gol segala macam. Secara psikologis lu udah capek gitu loh. Jadi begitu extra time babak pertama dimulai, Villarreal berani main keluar nyerang. Kan gue bikin, ya bukan gue sih ya, gue diajak gabung di nobarnya clubhouse-nya Don Badres, ada omnya si Aldi gitu. Gue sama Aldi yang ngomong gitu ya di situ gitu. Gue bilang ya wajar gitu karena udah capek. Karena poin gue bukan itu. Poin gue itu ketika dia udah tarik Greenwood, dia kan udah kehilangan pace-nya Greenwood nih ya. Iya, nggak ada pace lagi. Lu bayangin kalau misalnya tadi Greenwood ditinggalin, dia ngambil Rashford, dia masukkan Dan James saya. Dua kanan kiri lebih dua cepat. Kiri kanan gitu. Lu bisa lari. Habis, makanya gue jadi bukan berarti kita di sini dukung Ole terus kita nggak berani kritis. Itu yang kenapa sih lu ganti Rashford gitu loh. Itu juga kita sama lah pikiran kita semua rata-rata. Ya, pasti kayak mengenai gitu, kenapa dia ganti Juan Mata sama Telles dimasukin di babak kedua, terus gue sempat ada baca tweet, kenapa nggak mainin Juan Mata dari awal? Emang tai sih orang-orang ya gitu loh. Lu udah tahu lu Juan Mata kayak sekarang ini, lu mau gantiin Juan Mata dengan siapa gitu? Lu mau ganti siapa nih dengan Juan Mata gitu? Coba lu you name it lah dulu. Bukan gitu. Cuma Juan Mata. Kemarin juga di Twitter gue ada yang nanya, PDB nggak dimainin apalah semua itu all out katanya. Gue bilang gini, lu mau ganti siapa? Scott McTominay lagi probably satu musim ini itu adalah pertandingan terbaiknya Scott McTominay. Ya, bisa dibilang itu di luar lawan Leeds ya. Karena di luar lawan Leeds. Itu benar-benar dia performnya gila-gilaan. Gua I have no complaint. Dia protect dua center back-nya dia gitu loh, terutama. Karena kalau lu nonton lagi babak pertama itu bisa dibilang mainnya itu 3-4-3. Scott benar-benar ngelindungin si Bay sama si Lindelof gitu ya. Si Wan-Bissaka sama Shaw sangat tinggi mainnya, udah kayak wingback benar tuh di tengah gitu ya. Bruno gitu, itu kayak ninggalin Pogba doang tuh sendiri di tengah di depannya McTominay gitu loh. Dan kali itu kan yang membebaskan si Luke Shaw sama Aaron Wan-Bissaka maju. Iya, konsekuensinya adalah beberapa kali pada saat Pogba kehilangan bola kita dapat counter attack babak pertama. Yes, betul. Pogba kehilangan bola di sorry to say juga Pogba and Bruno Fernandes sangat below standar mereka. Iya, nggak perform dua gitu loh. Bruno sangat jelek. Jadi kita di sini nggak ada yang namanya cinta mati sama satu. We love United dan kita berusaha seobjektif mungkin. Bruno was below standard, benar-benar dia nggak perform gitu. Dan kan bener yang gue takutkan kalau misalnya Villarreal bermain seperti lawan Madrid, terutama di babak pertama gitu ya, lu pasti pusing ya ngehadapin tim low block. Dan itu juga gue bilang di nobarnya itu gitu ya. Once begitu kan tadi gue berpikir nih Ole main 3-4-3 atau 3-4-1-2 gitu loh. Karena kan isunya Bailey sempat diurut segala macam gitu. Udah lu mainin Tuan ZB gitu kan. Sama Shaw, formasi yang dia pakai waktu ngalahin Paris Saint-Germain kan gitu. Cuma ternyata emang ini orang, dan gue udah pernah bilang kan di Poros Salang, ini orang in a good way ya. Arogansinya mulai terlihat, mulai sangat pede gitu loh. Gue nggak takut gitu loh. Gue main aja lagi dengan 4 back, 2 gelandang, gue mainin lagi Pogba sama Bruno gitu loh, berdua gitu ya. Dia mainin tuh begitu gitu.
Lu lihat 15 menit pertama betapa ngegasnya United. Betapa United menguasai pertandingan, berusaha masuk apapun, gimana caranya segala macam, dibombardir tuh Villarreal gitu ya. Tapi satu yang orang lupa gitu, itu yang lupa kita bahas kemarin, gue bahasnya di situ lagi sih baru gue bilang bahwa Villarreal ini walaupun produktivitas dia tidak tinggi, tapi salah satu tim dengan efisiensi peluang terbaik. Dia nggak butuh banyak shot gitu ya untuk bikin gol gitu. Contoh kayak kemarin cuma satu shot on target dia yang jadi gol. Selesai. Ya, secara bahkan 120 menit memang shot on target 2-1 sih. MU 2, mereka 1. Iya, tapi satu dia jadi gol gitu loh. United kan 2 yang gol cuma 1. Kan ini kan gue bicara tadi efisiensi gitu loh. Dan kalau lu lihat Villarreal di Liga Spanyol gitu ya, ataupun pokoknya di Europa League lah. Pokoknya musim inilah ya bisa dibilang mereka tuh kadang shot on target cuma 4 tapi bisa bikin 2 gol. Shot on target mungkin cuma 7 tapi bisa bikin 2 gol. Shot on cuma 3 bisa bikin 1 gol. Sangat-sangat efektif. Bahkan setelah pertandingan gue pikir gini ya. Udah deh lu nggak usah beli Sancho. Lu butuh striker, lu beli aja tuh Gerard Moreno. Gila, Pak. Hot item banget. Itu pemain Spanyol terbaik musim ini kalau boleh gue bilang ya gitu. Kemarin gue bilang sama dia begitu dan kita berdua sepakat ternyata gitu. Nggak perlu banyak peluang gitu loh. Tidak perlu banyak peluang. Lu beli aja tuh Gerard Moreno, gue bilang. Harga pasti nggak akan kayak Sancho, nggak kayak Kane gitu. Cuma masalah dia bisa nggak adaptasi nanti di Liga Inggris gitu loh. Lu butuh yang begitu, yang kayak Cavani, nggak perlu banyak peluang, bisa bikin gol, asal lu dapat supply yang bagus gitu ya. Itu kan dari bola mati, cus gitu, masuk aja, dret gitu ya. Di luar emang Lindelof, one on one ya kita sama-sama tahu lah gitu kan. Dan lagi-lagi kejadian, bola mati udah macam ini, macam hantu. Ketakutannya luar biasa gitu loh. Asal udah dapat bola mati, berdoa gue bener asli, terutama di babak kedua sama perpanjangan waktu deh. Asal dapat bola mati, ampun. Yang menit ke berapa perpanjangan waktu babak kedua, yang perpanjangan waktu, yang babak kedua, yang perpanjangan waktunya yang 2 menit kedua, yang udah di kotak penalti udah dikutak-katik. Oh, kok dalam otakku apa? Ini dia nih, kebobolannya di sini nih, sakitnya di sini nih. Nggak jadi juga, cuman ya, sorry ya. Kalau gua jujur aja pas waktu babak pertama perpanjangan waktu, gua ngelihat susunan babak kedua perpanjangan waktu udah diganti ini pemain-pemain, Juan Mata masuk, Tuan ZB masuk, apa semua. Gua dalam otak gua cuma satu, Ole udah salah, total salah. Dari babak pertama perpanjangan waktu dia udah total nih salah. Niatnya udah benar-benar bertahan, niatnya udah benar-benar penalty kick. Tapi ya sorry ya, dan gua nggak menyalahkan David De Gea sama sekali. It should never have been sampai ke penalti. Itu aja sih bagi gua. Intinya gini, David De Gea is one of the best goalkeeper. Untuk pertandingan di 90 menit, 120 menit, oke. Penalti, terakhir kali dia menyelamatkan penalti itu tahun 2016, itu juga lawan Lukaku. Dan dia he's just that bad. Dan gue sampai bertanya, kenapa lu ganti Tuan ZB? Kenapa lu nggak masukkan Dean Henderson aja? Minimal nih Henderson untuk penalti lebih baik daripada De Gea, gue pikir. Tapi susah lah kalau kita ngomong ini itu. Menurut gue sih that night Ole has made a lot of mistake dan semoga jadi pelajaran bagi dia untuk kedepannya supaya lebih baik aja. It's just so orang bisa bilang gitu kan lagi-lagi karena hasil nggak berpihak gitu. Kalau gue rasa kemarin De Gea ada nyelamatin terus menang, lu nggak akan bilang juga kenapa nggak lu mainin Dean Henderson. Cuma memang ada satu faktanya gitu ya. Nggak usah ngasih deh gitu. Kalau juara nggak akan mungkin lah. Bukan itu. Bagi gua ketika udah masuk ke penalti ya, waktu penalti shootout, gua nge-tweet kok tuh malam itu langsung yang penalti yang keempat apa yang kelima apa keenam gitu. Gua ngeliat De Gea nggak pernah ada niat untuk nyelamatin, mendekati aja enggak gitu loh. Bagi gua ada beberapa bola yang kena tangan dia ada. Beda. Lu rasain waktu Van der Sar dulu. Walaupun kena tangan, walaupun masih ada feel bahwa akan ada nih yang diselamatkan. That night, bener-bener gue ngerasa nggak akan ada satupun yang diselamatkan sama De Gea. Sementara si Ruli berapa kali? Lu lihat deh perbedaan Ruli dengan David De Gea. Plus, gue nggak tahu ini bener atau enggak. Tadi gue sempat baca-baca di Twitternya Top Reds yang di luar. Di handuk itu sebenarnya udah ada loh contekannya De Gea. Si ini kemana, si itu kemana, dan itu semua rata-rata benar contekannya dari pelatihnya. Cuma De Gea gue nggak tahu ya. Gue nggak percaya kalau gitu, nggak akan mungkin sebego itu juga dia.
rata-rata kiper kalau udah dikasih contekan ya pasti dibaca lah. Kalau penalti itu mah orang ngarang aja. Until itu ada kelihatan bukti itu baru. Tapi yang jelas ada tahu, sih ada fotonya, cuman gue nggak tahu itu bisa aja diedit kan gitu. Ya, yang jelas yang gue tahu pada saat setiap main United habis penalti mereka pasti dekatin De Gea, ngasih semangat gitu loh. Karena emang dia cuma bisa nepis 11 penalti dari 64 penalti yang dia hadapi sepanjang karir gitu. Bukan satu statistik yang bagus, tapi lu jangan lupa juga dulu juga semua mungkin fans United bersorak-sorai pada saat kita menang 8-2, Arsenal dapat penalti, Van Persie dia tepis itu kan pada senang-senang juga loh gitu loh. Jadi ya nggak usah ya gitu loh, nggak usah muna juga jadi orang gitu loh. Kalau gue sih terus terang memang gue nggak akan bilang kenapa Oli nggak ganti dengan Dean Henderson gitu. Gue nggak akan ke situ. Yang gue sesalkan cuma masalah Rashford. Masalah penalti itu benar udah tos-tosan gitu ya. Walaupun memang rekornya De Gea jelek gitu kan. Tapi kan namanya penalti. Tugas kiper itu double-double gitu loh. Dan lu juga bisa berharap penalti lawan yang melambung. Kayak penalti Roberto Baggio, penaltinya si Franco Baresi gitu loh. Bahkan ajaibnya kemarin semua iya kemarin gitu loh. Bagus banget semua penalti takers. Gila sih itu gue bilang. Gue sendiri waktu Fred maju, gue udah tutup muka pakai bantal. Gue tutup muka pakai bantal, gue cuma dengar pasti ini gak masuk, pasti gak masuk. Toto kan Fred masuk, pas waktu gue lihat replaynya, masuknya ke pojok dan sempat ditepis. Oh gila. Kalau gue sih pada saat Daniel James sama Tuan Zebe. James sih gue percaya sih pasti. Gue nggak tahu kenapa waktu James gue yakin gitu. Karena dasarnya kan memang finisher kan. Enggak lah kok finisher. Enggak, maksudnya dia kan bagian barisan depan, maksudnya offensive line ya, latihannya mereka juga pasti arahnya nendang gitu loh. Lo lihat Fred dong, open play aja nendang sebesar-besar apapun terbangnya kemana-mana kan, burung merpati yang lewat bisa kena tembak sama dia. Makanya kemarin aku takut. Kalau kau tembak ke atas, melayang lah ini. Kalau tembak tiang lah ini, aku pikir. Makanya aku tutup muka. Kalau Tuan ZB, gue nggak terlalu inilah. Udah pasrah sih gue waktu bagian-bagian terakhir. Udah nggak jantungan lagi. Ngeri gue. Tapi ya itu tadi, maksud gue, ya itu mungkin Oli akan menyesali keputusannya tidak mengganti Greenwood daripada Rashford gitu loh. Yap, itu sih kalau gue. Itu aja. Itu. Di luar itu memang Villarreal mainnya mereka defend very well gitu loh. Gue bilang parkir bus juga enggak sih gitu. Cuma memang pertahanannya rapi aja. Parkir gedung itu, Bang. Defend very ya. Lu gimana mau nyerang kalau emang lu nggak pegang bola? Iya. Lu gimana mau nyerang? Lu nggak pegang bola gitu loh. Terus pada saat lu diserang, ya emang lu harus mengorganize pertahanan lu dengan baik dong. Gitu loh. Mereka bukan yang nggak nyerang loh. Shot mereka lebih banyak daripada United. How come you said mereka parkir bus gitu loh. Babak pertama mereka punya 5 shot, 1 on target. United cuma punya 4. It's not gitu that. Maksudnya gini, bagi gue bukan parkir bus atau apa. Ya, bagi gue sih itu menurut gue udah kayak parkir bus ya. Karena disiplin sih hitungannya. Begitu yang MU pegang bola, kalau lu lihat replay berapa kali nonton, sama aja gerakannya selalu. Begitu MU pegang bola di mau sisi kiri, sisi kanan, tengah, siapapun yang dapetin bola, pemain lawan yang dapat, MU dapat megang bola, lu lihat tuh, baju kuning tuh semua tiba-tiba udah di belakang aja. Sekarang gini, lu main bola, ya, lu diserang, apa yang lu lakukan? Lu mau jalan-jalan, nah ya udah. Tapi biasanya yang bertahan itu kan lu masih ninggalin striker. Kayak kita aja masih ninggalin Cavani di depan, masih ninggalin Rashford di depan. Gerard Moreno masih ngapain ikut ke belakang, Bang. Lu lihat ulangan. Ya, dia beberapa kali sampai turun. Cuma kan itu namanya tugas. Kan dari dulu. Bukan ujuk-ujuk lah. Kalau gue bilang, bahkan komentator bilang gitu ya, they defend very well. Sama. Ya, gue ngobrol sama Aldi. Kalau the defense, Villarreal defense yesterday. Ya itu dia, they defend very well gitu loh. Mereka bertahan sangat bagus, bisa sampai 6 gitu. Pokoknya siapa? Begitu turun. Real Madrid yang Raul Albiol. Kan itu dibahas.
Raul Albiol sama Pau Torres gila batu dua-duanya. Bagus banget mainnya gitu. Bagus. Plus Juan Foyth deh. Gila kayaknya di Spurs tuh nggak dikasih kesempatan sama Mo gitu ya. Bagus. Rashford nggak lewat-lewat sama dia. Berdarah-darah masih aja bisa dia fokus. Menurut gua emang belum rezeki aja lah udah gitu kan. Emang lo mungkin disuruh nunggu aja dulu kan, kemarin lo bergelimang nih judelar apa segala macam gitu kan. Nah sekarang saatnya ya lu nyabarin diri aja gitu loh. Itu aja menurut gua. Betapa pedenya pada saat kemarin masuk final bisa juara segala macam bla 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 gitu. Ternyata kan ya main bola kan gak gampang. Lu pikir gampang bikin gol gitu ya. Kesel gitu kan gitu. Bahkan kalau mau fair ya Fred handball, walaupun peraturan baru ternyata setelah gue baca bola yang kena dia nggak ada tempat arah untuk bergerakan lagi kan. Bukan bola yang kena ke tangan tapi sebelumnya memantul kena anggota tubuh lain itu nggak dihitung hand. Yes, itu ball to hand namanya. Rules-nya gitu loh. Tapi kalau misalnya bolanya itu langsung ketahan tangan lu, nah itu mungkin akan direview buat handball. Ini kan boleh kena kaki dulu nih, abis ditendang tuh melenting kena kakinya Fred kalau nggak salah gitu ya, baru melejit ke tangan. Karena kalau itu udah dihitungnya bola liar gitu loh, bukan yang diarahkan gitu. Itu yang gua kalau nggak salah itu peraturan handball terbaru gitu loh. Cuma ya yang Greenwood juga kan abu-abu juga tuh penalti apa enggak kan gitu. Walaupun kalau lu lihat jelas-jelas kaki Greenwood tuh yang ditendang karena dia udah ngangkat duluan gitu. Tapi ya udahlah gitu. Gue sedih, gue kesel terutama dia itu aja. Kenapa sih masih lu mainin Rashford gitu kan? Lu ganti aja Rashford udah gitu. Lu percaya aja udah. Dari awal sebelum pertandingan aja itu sebenarnya banyak yang nge-tweet ya pundit-pundit komentar top red yang di luar sana semua rata-rata komen ini kenapa Rashford yang diutamakan main duluan. You won't have a backup kalau misalnya lu mentok juga lu nggak punya backup. Kalau Rashford sampai jelek, lu bener-bener nggak punya backup. Kalau misalnya lu mainkan misalnya Dan James, misalnya siapa duluan yang main, lu mentok-mentok di sana, lu masih punya Rashford yang bisa kasih jangan sebelum main lah. Karena pemikirannya pemikirannya ini kan kayak gue bilang, kalau lu nonton lagi, itu orang emang udah pede aja, Ole itu udah pede aja, dia berharap lu ngegas dari awal, lu bisa curi gol duluan gitu loh. Sehingga dan sebenarnya poin yang paling benar yang gue ambil dari lu tuh satu sih bang, sungkan gantikan si Rashford kalau menurut ya mungkin itu ya sebenarnya itu yang nggak boleh lu lakukan sebagai seorang pelatih manajer, itu kan nggak boleh gitu. Cuma kalau gue lihat sih itu gitu, ini orang benar-benar berharap bisa nyuri gol, bisa punya keunggulan, karena beberapa pertandingan terakhir juga Rashford menit 75, 70, 80 apa gitu diganti kok gitu sama dia gitu kan. Cuma ya udahlah, nasi udah menjadi bubur gitu kan, tendangan De Gea sangat lemah, ditepis, ya udah selesai dah. Tidak ada keajaiban. Yang gue bingung pas golnya Cavani, Ole mukanya begini nih. Bukannya merayakan tapi malah kayak apa gitu. Lu lihat deh video dia itu pas waktu Cavani bikin gol nih. Bukan, itu dia ekspresi begitu karena kan di-review sama VAR. Gimana sih lu? Kan bukan langsung gol, itu kan di-review sama VAR. Di-review dulu ya. Di-review sama VAR, kan di-review itu kan 3 menitan tuh, anjing ini gol nggak sih gitu. Gua aja gedek gitu kan nungguinnya, ini bener gol nggak nih, offside nggak gitu loh. Bahkan yang Rashford punya peluang yang nggak gol yang dapat bola dari Bruno, itu gue yakin kalau itu gol itu pasti di-review sama VAR karena kayaknya posisi Bruno offside. Itu sih gue yakin. Kalau itu sih gue juga yakin offside sih. Cuman masalahnya orang juga banyak bilang kan gue waktu itu malam itu gue langsung nge-tweet. Gue bilang Rashford menyanyiakan one-on-one dengan kiper, gue bilang kan. Bukan masalah dia offside atau enggak. Banyak yang bilang bang, itu tetap aja bang offside juga kok dia. Bukan masalah offside atau enggak kan. Lu ini striker. On a one-on-one like that, lu nggak mikir dulu nih offside atau enggak. Lu selesaikan dulu. Dia juga nggak tahu itu dia offside atau enggak. Itu tipis banget. Iya. Pokoknya emang harusnya lu harus selesaikan dulu. Bagus dong. Gitu. Dan kan, itu cool, gitu. Ya, jadi memang udahlah. Dan kan dia sempat nge-tweet apa ya? Dia nge-tweet yang apa? Mohon maaf apa segala macem, cedera apa segala macem. Pokoknya kondisinya ya yang kemarin sempat kita bahas kan, dia 2 tahun terakhir kalau nggak salah main tidak dengan kondisi terbaik. Jadi menurut gua untuk Rashford better lu nggak usah ke Euro deh, benar lu fokus penyembuhan diri. Sementara buat United nggak tahu kenapa gue bilang udah beli Gerrard Moreno deh. Gerrard Moreno lu beli Gerrard Moreno pasti harganya nggak kayak Harry Kane gitu ya.
Ih gila, gue naksir sama itu orang benar. Tetap aja, begitu MU yang ngetok pintu, harga semua naik, Bang. Iya, tapi nggak akan kayak Kane 100 jutaan juga, nggak kayak Sancho juga gitu loh. Cuma masalahnya bisa kayak Potores saja, begitu kita yang deketin, harga langsung naik ke 50 kan gitu. Ya, sesimpel itu 50. aja. Ya 50 kan kayak Lindelof dulu juga, kayak Bale masalah kan segituan. Lu bayar bayar apa gitu. Semua kan gitu. Cuma kan ya gue takutnya bisa nggak nanti adaptasi gitu. Lu lihat emang bagus dia main, tenang, kompos gitu ya, nggak panik gitu, masih muda gitu kan. Ya sama tandem, lu lihat lagi dia tandemnya sama siapa nih? Raul Albiol Pak, 34 tahun, udah juara UCL, juara Liga sama Madrid, main di Napoli udah gitu. Tenang lah lu main sama yang begituan. Sekarang kalau dia dibeli sama United, dia tandemnya sama siapa? Sama Maguire. Ntar lu ngomel-ngomel lagi karena kadang-kadang Maguire reckless. Semua kan tergantung tandem lu juga siapa. Ferdinand sama Vidic, kan Ferdinand bisa bagus banget kalau Vidicnya nggak begitu. Kalau lu tanya gua, beli Raul-Albiolnya aja udah. Kalau gua ya lu tanya ya. Cuma kan nggak masuk akal dan nggak ada pembelian yang sehatnya. Gua sih daripada Raul Albiol mending Ramos yang udah jelas-jelas gratis. Ya. Atau beli dua-duanya, ambil dua-duanya, udah itu lebih paten lagi. Ramos lu beli udah gitu loh. Ya kalau Ramos gue nggak pernah protes kalau Ramos. Gue pengen banget kalau Ramos. It's about time di United itu ada lagi yang tukang sikut, ada lagi yang tukang berantem, ada lagi yang punya lu perlu yang begitu. Gitu. Iya, lu butuh kayak gitu. Kalau Ramos gue setuju banget. Ramos kasih dah dia gaji berapa nggak apa-apa lah. Gue welcome aja kalau Ramos. Jujur ya Sergio, kalau kayak Pau Torres kan kita ngelihatnya dia masih muda. Ya, Pau Torres dia masih muda. He's got potential dan setelah nonton kemarin, jujur aja gue nggak pernah nonton Villarreal ya. Siapa juga yang nonton Villarreal? Gue cuma nonton Villarreal terakhir Arsenal. Mereka di kandangnya Arsenal. Itu pertama kali gue nonton Pau Torres. Dan kemarin pas waktu lawan kita. And my impression, he's not that special, tapi he's solid. Betul-betul solid dan disiplin. Itu yang gue suka dari seorang defender. Tapi benar poin lu, barusan ini lu ngomong ini baru kepikiran sama gue. Ya juga ya, tandem dia Biol yang ibaratnya udah tenang banget, yang ibaratnya bisa ngasih tahu dia, lu maju, lu tahan, lu mundur, lu tutup sana. Kita kan nggak tahu itu komunikasi mereka di belakang itu seperti apa kan. Itu jelas. Kalau misalnya Maguire nggak kayak gitu, nggak commanding kepada Pau, ya mungkin Pau juga nggak bisa. Tapi kan kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga. Bisa jadi memang Pau Torres memang bagus saja tanpa dia cerita juga bisa. Mudah beradaptasi siapapun tandemnya. Cuma yang jelas kalau gue bilang saat ini Pau Torres itu memang bagus plus dia punya tandem yang sangat-sangat bagus menurut gue. Raul Albiol tuh ya pengalaman, commanding segala macam. Lu butuh itu gitu loh. Jadi kasarnya dia nggak salah jalan gitu. Itu sih menurut gue. Sama ya De Gea kayak udah gue bilang gitu, kalau memang kan dulu gue bilang ya kasih semusim, setelah itu udah lu lepas, lu jual gitu loh, lu jual aja udah, lu jual jadi duit gitu. Pergi sih, gue yakin udah pasti musim ini udahlah gitu. Gaji lu paling besar, terus terima kasih untuk apa yang udah lu bikin gitu ya. Gue nggak akan pernah ngehujat dan gue garis bawain lagi ya, omongan gue tadi jangan sampai disalah artikan. Gue nggak nyalain De Gea sama sekali masalah penalti. Nggak. Gue dari awal bilang karena bagi gue, it should never have gone to penalties. Itu udah bener-bener. Kalau gue nyari siapa yang paling gue salahin tadi malam pertandingan itu, cuma satu nama, Ole Gunnar Solskjaer. Lu banyak banget bikin kesalahan, pergantian pemain dan semua. Bagi gue, he has to take the pengalaman lah kan udah pernah kita bilang bahwa memang ini orang pelatih muda. Belum pernah punya pengalaman juga gitu ya. Lu lihat gimana beraninya Unai Emery ngeganti pemain-pemainnya. Gila. Di babak pertama, babak kedua gitu ya. Dia berani banget karena dia tahu gue butuh kaki-kaki yang seger nih buat ngejar, buat dipaksa, dipaksa main lari-larian terus. Gue percaya sama anak gue gitu. Oleh satu sisi ternyata belum sepercaya itu sama anak-anak buahnya dia gitu loh. Kayak ya itu tadi kayak Daniel James gitu ya, kayak Juan Mata gitu, kayak Van de Beek gitu ya. Jadi menurut gue memang ya itulah itu pengalaman. Lu belajar dari situ gitu ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa, bounce back. Lu lihat aja musim depan. Kalau di transfer window ini lu dapat pemain-pemain yang benar-benar lu mau, kayak kan isunya Grealish, Sancho, Pau Torres, Kane gitu yang mau kejar gitu ya. Ya Declan Rice gitu. Siapapun yang lu kejar yang bisa lu dapetin. Gue bilang kita akan lihat performa United 6 bulan pertama.
kalau sampai Desember cukup impresif, lu masih bisa bersaing di papan atas di gitu atas, ya. Di 4 atas. Tidak keluar dari 4 besar gitu menurut gua, lu harus selesaiin musim dan at least lu mesti punya gelar musim depan. Itu kalau gua. Karena itu udah agak harga mati gitu loh. Menurut gua sih begitu gitu. Bukannya masalah sabar atau enggak ya gitu. Cuma maksudnya kan progresnya udah jelas. Nah, sekarang kita butuh bukti gitu bahwa lu emang bisa menjadi juara dengan tim ini, dengan pemain-pemain yang lu pilih. The progress is clear kok. The progress is clear. Selama ini udah ada progress. Mau nama orang bilang posisi 2 tahun 2017 itu 81 poin. They forget something itu. Mereka selalu mengangkat angka-angka Jose Mourinho. Sorry to say ya. Apalagi kemarin, buset. Oke. Nah, nanti gue lanjutin setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pokoknya intinya kemarin itu overall we made it to the final. Wasn't the result yang kita inginkan ya. What can we say? Nasi sudah jadi bubur kayak kata lu bilang Bang. Tinggal semoga dapat pelajaran dari sini, diambil dan diolah oleh Ole untuk musim depan untuk memperbaiki Manchester United. Oke, tadi Mimin udah ngingetin. Perbandingannya dengan Jose Mourinho, 81 poin yang musim lalu. Terus sekarang kita cuma berapa? Kita musim ini berapa sih? 72 poin ya? 73. Sekarang gini, lu jangan lihat poinnya aja. Lu lihat jarak antara 1 dengan 2 musimnya Mourinho. Itu sama sekali nggak bersaing. Itu City lagi udah run away with the league. Dari kapan mereka udah juara? Musim ini kita agak memberi tekanan. Dan ditambah lagi dengan skuad muda yang seperti saat ini, lu nggak bisa melihat, memang sepak bola itu cuman lu cetak satu, kayak kata Coach kan, lu cetak 1 gol, dia cetak 2 gol, yang menang ya tetap cetak 2 gol. Memang secara hitung-hitungan angkanya begitu. 74 poin musim ini. Nah, 74. Cuman lu nggak bisa melihat lu nggak bisa melihatnya cuman berdasarkan angka-angka tersebut. Lu lihat progres yang terjadi selama 1 musim yang dibawa Ole ini. Ini benar-benar musimnya Ole yang betul-betul dikuasain Ole. A bad start, a very bad start. Kita harus akuin. Tapi dengan keadaan yang very bad start itu, di mana kalian semua udah bilang bahwa kita nggak akan finish Big Four aja, kita udah susah untuk masuknya. Kita bahkan di awal-awal musim kita diceng-cengin, dikata-katain bahwa calon-calon degradasi, apalah semua. We made it second in the league. Itu sebuah proses. Itu man manajemennya Ole. Jadi kalau ada yang bilang kemarin man manajemennya Ole itu jelek banget, sampai ada yang bilang itu sampai yang di bangku cadangan udah nggak respect sama dia, itu lu nggak ngerti gua. Lu orang dalam mana yang bisa sampai ngomong kayak gitu? Itu bagi gua, look man, lu nggak suka sama Ole, it's your agenda lah ya. Tapi kita di sini di Poros ini kita ngomong berdasarkan fakta yang ada, realita yang ada, dan bukan fantasi kita karang-karang. Kalau ada sih, kalau lu bisa kasih ke gua bukti bahwa pemain-pemain udah mengatakan, gua udah malas main untuk Ole, jadi nggak dimainkan di final kemarin. Tunjukin di bukti, nanti kita bahas di sini. Dan kalau memang ada, gua akuin lu orang lingkar dalam kan gitu. Tapi kalau enggak ya please janganlah ngarang-ngarang kayak gitu. Overall the progress is clear. Gua sih puas banget melihat progres yang dikasih Ole. Tidak memuaskan penutupannya. Gue sih puas banget sih enggak. Cuma gue senang aja gitu. Senang bahwa ya progresnya jelas, kelihatannya ada, walaupun memang di sebuah kompetisi itu yang diukur adalah trofi, bukan progress. Of course. Itu kita sama-sama. Tapi balik lagi, ntar kalau dibilang musim ini gue dapat trofi segala macam, tapi mainnya jelek, ntar ada lagi yang bilang, Kardus lu mainnya begitu segala macam. Jadi lu mau ngelihatnya dari yang mana? Sebenarnya salah juga Bang. Salah juga. Kalau lu bilang akhir musim itu dihitung dengan trofi, nanti ada yang bilang glory hunter lu lah. Nah itu dia ya kan, nggak sia-sia. Salah. Tapi intinya ya sebenarnya lu harus bisa lihat lah bahwa apalagi kalau lu bandingin zamannya Moyes, zamannya LVG gue ngantuk. Nonton MU itu gue paling males dulu. Ya, zamannya Mourinho dan sekarang zamannya Ole. Lu sometimes you had a bad game. What can you say? Zaman Sir Alex emang semua pertandingannya menyenangkan. Emang semua pertandingan kita menang. Emang pertandingan itu udah bantai lawan City hancur. Pernah gitu. Jadi yang paling kocak dulu dong Norwich City bisa bulan-bulanin Cristiano Ronaldo, itu yang sampai itu pertandingan gue ingat banget gara-gara yang ownernya Norwich yang cewek itu yang begitu semangatnya ngebu-gebuin. Look, it's
it's called football. Sir Alex sendiri kayak kata Bang Fuad tadi kan udah ngakuin ada penyesalan-penyesalan yang kayak Park Ji-sung, kayak pembelian Gascoigne dia juga sebut kan. Gue pengen banget Gascoigne, cuman waktu itu manajemen nggak mau membayar Gascoigne. Akhirnya Spurs menang gara-gara mau beliin rumah untuk nyokapnya Gascoigne. Jadi banyak yang hal-hal yang faktor yang bermain di sini. Nah sekarang Ole, kalau Bang Fuad nggak puas-puas banget, kalau gue cukup puas banget udah cukup lama lah Bang Fuad dan old school yang udah ngikutin. Lu ngerasa balik lagi ke zaman yang dulu bahwa lu bangun untuk begadang, lu tahu mau namanya resultnya apa, yang penting the players, dan ini dulu rajin banget gue ngetit, gue nggak peduli menang atau kalah, yang penting lu usaha. Dan sekarang ini kelihatan lu usaha, itu yang gue mau. Final kemarin lu usaha tapi usahanya kok ngaco. Usaha lu kurang atau salah jalan, kayak ujian matematika salah jalan lu ini, jadi hasilnya tidak sesuai gitu loh. Jadi harusnya lu pakai rumus Pitagoras, ini lu nggak pakai rumus Pitagoras gitu, lu pakainya sinus, kosinus, tangen segala macam gitu. Jadi ya salah hasilnya gitu. Kita ada beda, kopi aja salah. Nggak ada itu. Kok nggak pernah ngopek kok? Bukan maksud gua. Itu tidak menjadi suatu kebanggaan gitu loh. Bukan masalah ngope, ini aku bilang aja sama kau ya, nih Porsalang nonton. Aku kelas 2 SMA naik kelas 3. Aku ujian kenaikan kelas fisika, aku nggak jawab. Kenapa? Aku nggak nyontek. Berenam aku ada satu grup. Demi Allah, aku nggak bohong. Kau tahu apa kejadian? Kau jurusan apa dulu? Biologi. A2. Kau tahu? Setiap selama ujian, ini ujian kenaikan kelas loh ya. Ada yang nanya sama aku, nomor sekian. Jawab. Tunjukin aja gitu. Bisa-bisa kita gitu kan. Maksudnya nggak ngelihat pengawas. Emang nggak aku jawab. Jadi ada 20 soal. 4 itu yang esai, yang model soal gampang gitu ya. Sisanya 16 itu yang berhitung segala macam. Aku cuma jawab yang 4. Yang berhitung aku nggak ada jawab. Berenam aku sama sahabat aku. Kau tahu apa yang kami lakukan habis itu? Ini lillahi ta'ala, aku nggak bohong gitu loh. Bukan aku ngarep. Pulang ujian, ini kan pada taruh mobil di rumahku. Sepupu aku taruh mobil di rumah, kawan aku taruh kereta di rumah, karena kan sekolah kami dulu nggak boleh bawa kendaraan. Jadi taruhnya di rumah, karena rumah aku dekat sekolah kan. Gitu loh. Jadi taruh terus jalan gitu. Kami ke rumah gurunya, Pet. Terus? Sampai di rumah guru, ini juara 1, anak fisik nih juara satunya gitu ya. Nih, soal dia, jawaban dia, kalau ada yang salah ini jawaban yang benar. Tiduran awak nyalin. Lillahi ta'ala, demi Allah. Berdosa kali aku kalau bohong, betul. Jadi nggak main ngope sama aku. Datang ke rumah guru, berenam. Nggak bawa apa-apa. Cuma beli buah aja, sama rokok satu. Rumahnya di mana guru kami? Perumnas Mandala. Sampai Mak jauh. Dari Kampung Keleng jauh lah, Le. Jauh. Nyata. Kalau karena aku tadi bilang ya kayak wat nomor sekian berapa? Kalau aku lain duluan. Kalau bahasa Inggris, kalau ujian bahasa Inggris, udah nggak ditanya lagi. Orang itu nggak ada lagi pet nomor sekian. Nggak ada. Foto. Begitu udah selesai aku. Ada yang berdiri, kau tahu, ngambil kertasku, menggilir tuh muter tuh si kelas. Jadi nggak ngope, ke rumah guru kami tahu, ke rumah guru, tiduran di sofanya, aku nyatat. Ada yang di lantai. Jadi 6 orang kami, 6 pegang kunci jawaban yang paling betul. Bayangin, tapi memang iya sih, Pak. Maksudnya, kau tahu berapa nilai fisika aku? Berapa? Pas naik kelas 3. 9 di raport nilai fisika aku. 9. Ku tengok guru-gurunya kayak anakku sekarang ini si Ahel nih kan. Mereka ke guru itu dekat. Maksudnya guru-guru ini sekarang kan yang friendly. Tapi nggak bisa kayak kita dulu. Tapi nggak kayak kita dulu, iya. Kalau dulu aku masih ingat tuh, ada dulu Pak guru kimiaku. Sangar kali. Saking sangar ya kau tahu. Pernah diangkatnya bangku, dilemparnya ke orang. Bukan penghapus papan tulis lagi ya. Orang ini nggak tahu penghapus papan tulis. Orang ini kan tahunya whiteboard kan. Kalau kita kan dulu papan tulis itu, yang dari kayu tuh. Ya. Kalau guru kan ternyata lempar itu kan. Ini nggak, bangku kayu yang dilemparnya ke kita.
Pak JN nih. Cuman walaupun se-streng itu, kalau misalnya di luar kita pulang sekolah lagi makan bakso kan, datang dia merokok dari itu. Apa kau tengok Petri? Enggak, Pak. Bapak cabut lah, Pak. Mau ngerokok ini. Ya udah ngerokok aja kok situ. Kalau kami guru fisika aku itu, kami campingnya anak pramuka, ikut rokok dia sama kami. Ya. Jadi begitu mau ulangan naik kelas, aku tanya sama dia, Pak, kunci jawaban lah. Nah, ada itu kunci jawaban. Iya, jadi kayak mana nanti Pak? Payah mau naik kelas ini. Udah, tulis aja apa yang kalian tahu. Habis ujian nanti ke rumah ya. Ke rumah, Pak? Iya, ke rumah aja. Habis ujian berenam kami. Berenam, aku sahabatnya pun 6 orang dari kelas 1 SMA gitu ya. Naik kelas 2 bareng gitu. Nggak main sama kami ngopek-ngopek gitu loh. Main. 9 fisikaku, 9. Guru apa yang nggak pernah aku kerjain dulu sekolah? Foto di Medan ada namanya daun kentut-kentut kan? Tahu. Ada tuh yang bote ayam kalau digosok bau. Tahu. Kelas 1 SMA, udah almarhum nih gurunya ya, Pak Pardede. Kerjaannya agak-agak rada-rada. Kami nggak suka sama dia kalau matematika gitu ya. Udah. Setiap dia ngajar, aku taruh daun kentut-kentut itu. Di depan dia nunggu, nggak masuk-masuk. Foto berapa dikasihnya matematika aku? 4. Dari SD sampai SMP aku nggak pernah punya angka merah di rapor aku, Pak. Sekali aku punya angka merah matematika 4, bukan 5 lagi, 4 matematika aku di rapor. Kelas 1 SMA. Kan bangke. Ini jadi nostalgia tau nggak? Kau ngomong kayak gini. Aku pun ada guru matematika kami dulu waktu SMA ya. Kami bilangnya Pak Cengeng dulu. Tunggu dulu, aku belum selesai. Terus. 4. Aku ranking 6, Pet. 10 besar ada 4 matematika. Aku kan nggak masuk di akal. Aku ranking 6 loh. Agama aku bagus. 4 ada 4 di raport, tapi aku ranking 6. Diki sama tante aku kan. Bercandain segala macam. Terakhir di challenge. Kalau aku bisa ranking 1, aku diajarin nyetir. Aku bilang berat dari 6 ke 1. Tawar-tawar 3 besar. Oke, deal 3 besar. Selama 1 semester naik semester 2 itu, sekalipun aku nggak pernah bikin ulang kalau matematika. Sekalipun. Jadi anak beram kon aku. Kau tahu berapa matematika aku pas naik kelas? 6. Pas-pasan aja 6. Ranking 3. Belajar. Yang penting pas. Belajar mobil lah udah tuh ya kan. Kelas 2 SMA. Aku kan anggota OSIS. Naik kelas 2 aku jadi salah satu ketua seksi kan. Pengurus sudah. Meninggal dia, Pet. Pas aku kelas 2. Satu-satunya anggota OSIS yang nggak datang ke rumah dia. Apel nih kami udah apel yang mau berangkat. Begitu keluar sekolah, kau tahu sekolahku di mana kan? Kita nggak usah sebut ya. Dari rumah aku kan nggak jauh. Jalan ini rata-rata yang lain, aku pulang ke rumah. Aku nggak datang. Dendam kali aku sama dia, sampai dia mati. Dendam aku orangnya dendaman dulu betul. Tahu lah aku sekolah kau kan waktu aku ke Medan kan aku video. Kau tahu nggak ingat kan? Sekolah kau juga. Oh sekolah saudara kau tuh. Kalian kalau orang yang nonton ini ya nggak ke Medan ya. Jadi sekolahnya Fuad ini dengan sekolah aku beda jauh. Di antara kami itu ada SMA 1 juga di antaranya. Ya, SMA Semansa lah di antaranya. Semansa. Kalau Semansa ini anak-anaknya pejabat-pejabat Medan lah yang kuliah sekolah-sekolah di sana kan. Enggak, dulu enggak juga. Kon-kon aku banyak yang biasa masuk situ. Tapi kan rata-rata banyaknya anak pejabat. Pintar-pintar. Dari zaman dulu kan gitu. Pintar-pintar lah ya kan. Pintar-pintar. Nah, jadi ini yang baik-baik. Anak metode di sini terkenalnya anak-anak orang yang ada tapi agak-agak KO ya kan, nilainya nggak bagus sekali kan gitu. Kelebihan dari sekolah aku orang udah tahu lah aku metodis ya. Kelebihan sekolah aku tuh malah di luarnya. Makanan di depan sekolahnya SMA metodis tuh banyak enak. Baksonya terkenal, es campurnya terkenal, sampai bakso CTI. Iya, gitu. Jadi itu balik lagi lah masa sekolah gitu. Jadi tadi kita cerita apa kan jadi sampai pening gitu. Jauh kali. Bangke. Udahlah intinya semua butuh proses. Kalau aku tadi ini jalan ngerjain soal gitu kan. Nah, jalannya salah, hasilnya salah ya. Begitupun oleh kemarin. Jalannya salah nih lo kemarin gitu. Sehingga hasilnya kan ya salah lah kan gitu. Nah, sekarang kalau gue bilang kita akan lihat nanti musim depan asal lu dapat main-main yang lu butuhkan, gue nggak mau ngelihat lu tersiok lagi. Gue mau benar-benar lu tancap gas 4 besar, bersaing benar-benar untuk jadi juara. Itu udah harga mati bagi gue, gitu loh. Gue juga pribadi, gue berharap semua target yang diinginkan oleh pemain-pemain yang diinginkan oleh itu bisa dapat. Jadi udah nggak ada alasan.
Ya, jadi benar-benar udah nggak ada alasan. Ya, benar-benar lu nggak bisa ada alasan lagi mengatakan bahwa gue nggak dapat pemain ini, gue nggak dapat pemain ini. Lu dapat pemain yang lu butuhkan dapat, gaya main yang lu mau mainkan lu dibiarkan nggak ada yang ganggu gugat. Lu sikat. Give me proof. Bener-bener give me proof. Itu aja. Gue tetap stay, tapi tetap aja kita realistis. Kalau nggak ada improvement, nggak ada yang namanya kita ngangkat piala dia. Mau gitu ya. Kita harus bertanya juga. Are you the perfect man for the job? Ya. Dan satu sisi, lu ingat nih, musim depan lu akan digoyang dengan Zidane, Conte yang nganggur. Coach sudah nggak usah hitung. Zidane, semua orang pasti akan sangat silau ngelihat Zidane ngelatih United. Juara Liga, juara Champions, segala macam. Yakin banget gue. Pasti akan silau nih banyak fans. Zidane, oleh out nanti Zidane. Karena dia lebih apa ya, secara sosok dia mungkin lebih tenang, mungkin lebih bisa menangani ego pemain juga. Ya kalau gue juga senang sebenarnya kalau nanti Zidane ngelatih. Pribadi juga gue suka. Saat ini gue akan ngasih kesempatan, biarin Ole. Tetap dukung gitu. Ole. Give him betul-betul give him this 1 year. Betul-betul kasih dia kesempatan untuk membuktikan diri. Dan satu yang gue lihat kemarin, gimana dia marah di babak pertama, Pet. Itu udah marah, yang teriak. Itu bingung, dia marahi sama siapa ya? Soalnya Cavani yang respon kan? Cavani ngebales untuk ngomong kan? Iya. Marah itu ya. Lu perlu begitu, you are the boss gitu. Lu punya hak untuk ngomelin mereka gitu loh. Kayak mana lu dulu marah sama si Jesse Lingard gitu kan. Ya, lu punya hak untuk marahin anak buah lu. Karena kalau kalah perang, jenderalnya duluan yang dicopot, bukan prajurit gitu loh. Lu pemimpinnya gitu. Sejauh ini sih gue ngelihat pemain masih hormat sama dia. Rashford, iya. Rashford sendiri kan di interviewnya, dan itu interview yang paling jujur ya. Yang menurut gue itu nggak naskah sama sekali. Yang Rashford tanya tentang bagaimana dia. Untuk saat ini lu tanya gue nggak bisa menjelaskan perasaan gue dalam hati gue saat ini seperti apa. Ya, tapi gue senang. Kita jujur aja, kita pasti berantakan perasaan kita. Saatnya kita untuk malam ini kita tinggal pulang dan membawa perasaan ini untuk musim depan seperti apa kita mengangkatnya. Oli juga mengatakan kan, kalau lu mau terus menyesali malam ini, bersedih lu nggak akan kemana-mana. Lu nggak akan kemana-mana. Lu boleh bersedih malam ini, tapi lu pulang, lu istirahat, lu siapkan diri untuk jadikan ini motivasi untuk musim depan. Jangan perasa lagi. Betul. Iya, jadi cambuk gitu loh. Yang Rashford dia bilang pemain, the players know when Ole came into this club, he had a progress, he had a vision, dia punya progress, dan kita lagi ngejalanin progress itu. Bagian daripada progress itu adalah kekalahan. You have your ups, you have your downs, man. Dan ini semua bagian daripada progress. Menurut gua itu udah tertanam nih di pemain-pemain. Ya. Tinggal sekarang musim depan, no more excuse. Kita balik ke kayak kata-kata Pete Molyneux. 3 years of excuse, Tara Fergie waktu itu kita sekarang bilang, no more excuse oleh next season, lu kalau dapat semua pemain yang lu inginkan, you have to bring us something. Mau namanya Mickey Mouse Cup, mau namanya FA Cup, mau namanya Piala Premier League, lu butuh itu satu sebagai bukti. Itu aja. Ya. Dan gue ngeliatnya gini, lu sekarang udah punya satu mentalitas away. Kalau bagus gitu ya. Karena salah satu jebloknya kan kandang gitu loh. Jadi udah lu perbaikin nih performa kandang, musim depan udah ada penonton gitu ya. Dengan pemain yang ada, yang baru yang mungkin akan dibeli ya, emang lu udah harus gas gitu. Until this time udah cukup. Kalau gue sih. By the way, sebelum gue lupa, thank you banget loh. Kita punya satu penonton dan pengikut Poros Salang yang pendukung Liverpool loh. Dan dia nge-tweet kemarin itu after the game dia punya hak dong untuk ngata-ngatain kita. Atau mau ngejek apa ya bisa aja kan. Dia nge-tweet, gue respect banget. Chin up katanya. Sabar aja bang. Oh iya, gue baca. Karena Klopp juga begitu dulu. Ya, Liverpool juga. Kita waktu itu sampai ke final, kalah dengan Sevilla. Musim berikutnya kita juara UCL. Di musim kalian udah bisa masuk kedua saat kalah sama Sevilla, musim depan kalah di final UCL, habis itu baru dia juara. Iya, gue baca. Dan kalian juga kan udah posisi 2. Kami juga lama untuk mendapatkan kembali untuk posisi 2 dan berikutnya. Ya itu kalau lo ngelihat yang kayak gue bilang. Gue respect. Ya. Gue nggak, bagi gue itu lo harus jadi contoh. Liverpool sama MU itu musuh bebuyutan, oke? Kita nggak usah ngomongin City lah, City itu anak kemarin sore itu kalau fans-fansnya. Ya, sekarang kita ngomong Liverpool yang jelas-jelas, gue respect banget sama dia. Dia bisa aja ngejek kita, tapi he chose untuk mengatakan kepada kita untuk menyemangati kita.
gue sangat-sangat respect. Gue lupa nama akun Twitternya Abang. Tapi ya gue baca itu kemarin kayak gue itu juga deh mungkin. Bang Valen juga gue respect banget. Di DPI kemarin bilang kalau gue sebagai pendukung Liverpool, kata Bang Valen, gue justru pengennya Ole out. Bukan karena kalau dia stay, sekarang ini fondasinya udah bagus ini sama Ole. Tinggal dia nambah 1-2 biji lagi pemain-pemain yang dia inginkan, program yang dia jalankan dilanjutin. Jadi ini MU. Kalau gue sebagai pendukung Liverpool, gue pengen dia Ole out, man. Bagi gue itu respect banget gue sama Bang Valen. Thank you banget untuk skormennya. Valen adalah Liverpoolian ya. Ya. Jadi ya udah kita lihat aja nanti musim depan. Semoga dapat pemain yang benar-benar diharapkan. Itu aja. Final kalah sedih nggak enak ya udah jelas gitu. Sangat-sangat begadang 2 jam kalah penalti begitu pula. Aduh udahlah. Udah cukup. Kau tahu apa kata Daniel apa? Kan Daniel Pak Korda Jakarta. Kalau sampai dikalah ini, betul nggak punya otak ya di MU nih, begadang sampai nggak jelas, besok masih kerja lagi. Dan terakhir dari gua untuk De Rara, kan juga lo masih belum boleh nonton ya. Nggak apa-apa Bang, dia mau nonton City besok musim depan katanya. Oh ya udah oke, nggak apa-apa. Pokoknya untuk United De Rara kesayangan gua masih belum boleh nonton. Itu aja dari gua. Oke, thank you Go Fuad. Go Patrick. Thank you very much ya. Kita udah ngejalanin 1 musim lagi. Udah 2 musim nih bersama Porosalang. Ya, 2 musim ya sama Porosalang ya udah kan gitu. Nanti menyambut Euro kita juga akan ada beberapa. Kita akan lanjutin ya. Konten dan beberapa bintang tamu. Ada juga yang kita udah syuting sebelum-sebelumnya. Nanti kita akan naikkan selagi di jeda-jeda kosong ini. Poros Internasional masih ada kok buat kalian. Siap. Dadah.